Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di kajian sejarah sirah nabawiyah, kajian sejarah Rasulullah SAW. Sudah sampai kita di bagian Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Kota Makkah yang tadinya dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, kemudian ditaklukkan oleh kekuatan Islam dari Madinah. Dan di dalam proses Fathu Makkah itu, sebagaimana kita telah ceritakan sebelumnya, kalau tidak salah ingat ya, ada proses di mana Abu Sufyan kemudian masuk Islam. Nah, meskipun dia itu pada mulanya diolok-olok oleh kaumnya karena menceritakan tentang kedatangan pasukan Islam yang besar itu. Dan memang ketika pasukan ini berangkat dari perkemahan menuju Mekah itu, karena waktu itu kan si Abu Sufyan ini sedang menghadap kepada Nabi SAW, berusaha untuk mencegah terjadinya perang ya. Jadi dia diplomasi gitu. Tetapi kemudian dia kan bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dan di sana disampaikan oleh Al-Abbas, ya kamu mau tidak mau harus masuk Islam. Istilahnya kalau mau selamat gitu ya kamu harus masuk Islam. Ini keputusan dari Rasulullah SAW itu tidak akan ada yang berani membantah dari kalangan sahabatnya. Nah, memang Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pasukan itu setelah tahu Abu Sufyan ada di situ untuk menghadap kepada beliau, dan memang menghadap kepada beliau kan. Bahkan 2 kali, pertama di Madinah, yang berikutnya itu berusaha menghadap lagi di perkemahan ketika pasukan Islam itu sudah mau masuk kota Makkah. Nah, karena itu beliau memerintahkan agar Abu Sufyan itu ditaruh di tempat yang tinggi, yang kira-kira bisa melihat pergerakan pasukan itu. Jadi istilahnya itu show of force. Jadi show of force, sehingga Abu Sufyan bisa melihat. Nah, kalau kita membayangkan di peperangan sebelumnya, di perang Khandaq, ketika ada sekitar 10.000 pasukan yang mengepung Madinah di bawah komando Abu Sufyan juga, mestinya ia sudah pernah melihat pasukan sebesar itu. Tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua itu pasukannya, maksudnya tidak semua itu pasukannya Abu Sufyan. Ingat bahwa perang Khandaq itu disebut juga dengan perang
Ahzab. Perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu. Sekutu. Sekutu itu artinya berarti bukan satu kabilah, tetapi berkabilah-kabilah. Dan bukan hanya Mekah, tetapi Mekah dan Ghatafan. Ya, Ghatafan itu wilayah yang terbentang, orang-orangnya itu ada dari wilayah yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Sedangkan pasukan Mekah sendiri ketika pengepungan Khandaq itu jumlahnya nggak nyampe 5.000, sehingga jumlah 10.000 itu sangat besar bahkan bagi Mekah saat itu. Jadi lewat barisan itu Abu Sufyan itu, wah ini belum pernah saya melihat pasukan sebesar ini. Bukan berarti dia tidak pernah melihat pasukan sebesar, tapi di dalam satu kelompok yang bukan seperti pasukan yang dibentuk di perang Khandaq itu. Segeralah dia masuk Mekah untuk memperingatkan kepada istrinya, kepada kaumnya ya. Tetapi dia diejek di situ sama, bahkan soal istrinya sendiri dia diejek. Istrinya itu Hindun binti Utbah. Tetapi kemudian masuklah pasukan Islam. Apakah semuanya menyerah begitu saja melihat jumlah yang besar itu? Ternyata tidak. Mengapa tidak? Ini ada alasannya. Jadi salah satu penyebab dari peperangan Fathu Mekah itu adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Pelanggaran itu adalah penyerangan Bani Amir kepada Bani Bakar. Nah, peperangan antara Bani Amir dan Bani Bakar ini itu dipicu oleh orang-orang Mekah juga. Artinya ada orang Mekah yang terlibat di sana. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Kemudian ada juga yang lain. Nah, kelompok ini merasa tidak aman, walaupun sudah dibilang siapa yang masuk Mekah akan aman, siapa masuk Masjidil Haram akan aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan akan aman, siapa yang tinggal di rumah masing-masing tidak mengangkat senjata juga akan aman. Tapi mereka tidak merasa aman, orang-orang yang terlibat dalam peperangan yang mengakibatkan diputuskan bahwa itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dan itu benar itu maksudnya memang mereka tidak aman gitu, karena kemungkinan besar hukumannya itu hukuman mati. Akhirnya mereka ini melawan. Jadi terjadi juga peperangan ketika Fathu Mekah itu, di mana 2 orang Muslim syahid dalam peperangan itu. Tetapi peperangan itu segera bisa dikendalikan dengan korban pasukan kafir itu macam-macam versinya ya. Ada yang mengatakan yang mati itu 13, ada yang mengatakan yang mati itu sampai 70 orang. Dan sebagian kemudian lari pulang ke rumah masing-masing, kemudian termasuk Ikrimah. Ikrimah itu bahkan lari ke Jeddah, kemudian nyebrang ke Yaman. Jadi lari ke Jeddah, nyebrang ke Yaman. Itu saking takutnya dieksekusi. Ya, apalagi dia anaknya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini kan salah satu musuh Islam nomor 1. Ya.
Dan dia didikan Abu Jahal betul si Ikrimah ini. Sehingga memang salah satu yang akan dieksekusi. Nah, setelah kota Mekah itu sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Islam, itu Nabi SAW itu kemudian mengadakan sidang. Ya, sidang itu apa istilah? Ya, sidang lah, melakukan sidang untuk memutuskan siapa yang divonis mati. Nah, di sini ada 13 orang yang divonis mati. Ngeri. 13 orang divonis mati. Tapi sebelum itu ada peristiwa bahwa untuk menertibkan ini itu ada azan yang dikumandangkan di Mekah yang dikumandangkan oleh Bilal. Nah, azan itu dilakukan dengan cara dia itu berdiri di atas Ka'bah, ya, berdiri di atas Ka'bah. Coba bayangkan, Ka'bah itu bangunan yang disucikan oleh umat Islam, ya kan? Itu Bilal itu berdiri di atasnya. Apakah Bilal ini kurang ajar? Tidak, ya, tidak. Itu justru menunjukkan bahwa Ka'bah itu bukan sesuatu yang mesti dimuliakan sedemikian rupa, sehingga tidak boleh orang berdiri di atasnya. Tetapi dia adalah kiblat saja. Ya, jadi dia ini kiblat saja. Jangan sampai kita nanti nyembah batu. Yang kita sembah itu bukan Ka'bah itu. Yang kita sembah itu bukan Ka'bahnya, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ka'bah ini hanya sebagai kiblat. Kiblat itu arah. Nah, saya pernah dengar satu pengajian, ini nanti saya perlu ceritakan supaya Anda memahami bahwa belajar Al-Quran dan hadis itu tidak boleh sendiri, tidak boleh belajar sendiri. Ya, kalau belajar sendiri itu nanti takut gurunya setan gitu ya. Tetapi kita harus belajar ke guru yang benar-benar ngerti. Ustadznya itu menceritakan bagaimana orang bisa salah menafsirkan ketika dia merasa nih ya, bukan ketika dia merasa tauhidnya paling benar, kemudian membaca ayat bahwa atau hadis ya, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah, apa arah antara barat dan timur itu adalah kiblat. Nanti kalau dia merasa saya menyembah Tuhan, saya tidak menyembah batu, akhirnya dia menghadap ke kemana saja, ya kan, mau bainal masyriq wal maghrib kan mana saja antara barat dan timur itu kan mana saja, bisa menghadap selatan, bisa menghadap utara gitu. Kalau bagi kita kan menghadap ke barat, menceng ke kanan sedikit, ya. Sebenarnya yang dimaksud itu, jadi Anda itu kiblat itu tergantung posisi Anda. Kalau Anda di Indonesia, yang ngadepnya barat, menceng kanan dikit. Kalau Anda posisinya di Madinah, yang ngadepnya ke selatan kan gitu. Kalau Anda posisinya di sebelah barat dari Mekah, ya Anda ngadepnya ke timur. Kan maksudnya itu. Tapi kalau orang tidak paham, kemudian menafsiri sendiri, bisa saja dia menghadap kemana saja. Maksud pokoknya antara, kan kata hadis ini antara barat dan timur, pokoknya terserah saya gitu kan. Nah, ini yang menjadi salah ya. Artinya tidak bisa orang itu kembali kepada Al-Quran dan hadis itu tanpa guru, tidak bisa. Nanti ada contoh lagi, nanti saya contohkan nanti ya, tapi itu terkait dengan
dengan hadis juga, jadi lucu ceritanya itu ya. Tapi sebelum itu kita kembali ke sini dulu. Nah, ketika Bilal ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk adzan, itu ada 3 tokoh Quraisy di situ yang sedang berada di sekitar Ka'bah, yaitu Attab, Abu Sufyan, kemudian satunya lagi adalah saudaranya Abu Jahal, namanya Al-Haris bin Hisham. Karena Abu Jahal itu sebenarnya namanya adalah Amr bin Hisham. Nah, bagaimana 3 orang ini berat untuk masuk Islam. Tetapi Abu Sufyan saat itu sudah masuk Islam karena diplomasi tadi, ya. Atau jelas-jelas tidak ingin masuk Islam, ya. Bahkan dia mengatakan Usaid. Dia itu mengatakan begini, seandainya Usaid, bukan, dia ngomongnya nggak begitu, dia ngomongnya begini, Allah memuliakan Usaid karena tidak perlu mendengar teriakan ini. Jadi dia menyebut suara adzan itu teriakan. Seandainya dia mendengar ini pasti dia akan marah. Usaid itu bapaknya Attab, karena sudah meninggal bapaknya itu. Jadi dia seolah-olah mengatakan beruntung bapak saya itu tidak mendengar ini. Kalau dia mendengar ini pasti dia akan marah. Ini menunjukkan masih ada kebencian yang besar dalam diri Attab ini tadi kepada Islam. Apalagi temannya namanya Amr bin Hisham. Al-Haris bin Hisham. Ini adalah saudaranya Abu Jahal, adiknya Abu Jahal. Itu jengkel juga, dia tidak mau. Satunya lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika mendengar omongan dari teman-temannya ini, si Attab ngomel begitu. Kemudian si Al-Haris juga ngomel. Seandainya memang ini kebenaran, pasti aku akan ikuti, katanya. Berarti kan masih tidak terima, ya. Nah, Abu Sufyan sudah syahadat, ya. Dengar omelan gitu, bingung dia. Akhirnya dia itu mengatakan, aku tidak berkata apa-apa deh. Artinya kalau orang sekarang itu no comment, no comment. Bahkan dia menambahkan ungkapan begini, Abu Sufyan. Kalau saya sampai ngomong sesuatu, pasti kerikil-kerikil di sini akan bicara atas namaku, kan? Dia gitu. Begitu. Dia itu lucu, Abu Sufyan ini. Dia itu masih berat beriman, tapi dia yakin bahwa Rasulullah itu mengetahui setiap pembicaraan. Nabi itu, jadi dia pikirannya itu, bahkan dia merasa tuh Rasulullah itu tahu pikirannya dia itu apa gitu. Kata itu dia berkomentar begitu. Kerikil-kerikil itu bisa bicara atas nama saya. Artinya dia percaya betul sebenarnya kepada kerasulan Nabi, tetapi kadang-kadang ego kesombongan itu menutup keimanan, ya, seperti yang terjadi pada kaum Yahudi dan kaum Nasrani, gitu ya. Sebenarnya mereka itu tahu kehebatan, keistimewaan Rasulullah, mereka tahu, tapi rasa hasud dan kesombongan menutup. Hal yang pernah juga diceritakan oleh Imam Bukhari ketika menceritakan bahwa Heraklius itu sudah beriman, tetapi ketika dia mengetahui bahwa penolakan kaumnya yang sangat kuat, terutama pembesar-pembesar kerajaan, dia tidak berani mengungkapkannya. Jadi tidak bisa memerintahkan kaumnya untuk masuk Islam. Ya, kita juga bisa melihatlah di zaman sekarang sebenarnya banyak orang yang tahu itu tapi enggan, bahkan
kita juga melihat di semua perdebatan antara agama itu yang non muslim pasti kalah ketika debat dengan Islam. Tapi kan enggak gitu ya, karena masih ada sombong, masih ada hasud, masih ada apa istilahnya gengsi gitu ya. Nah, setelah Abu Sufyan ngomong itu, tidak lama kemudian Rasulullah itu mendatangi mereka bertiga. Terus Rasulullah SAW itu menceritakan pembicaraan mereka bertiga itu. Coba, jadi ketika mereka lagi seperti itu, Rasulullah itu datang menceritakan pembicaraan mereka. Itu si Attab sama si Al-Haris itu langsung syahadat. Di situ mereka beriman. Bagaimana dia bisa tahu? Kalau Abu Sufyan dia sudah tahu. Makanya komentar terakhir menunjukkan dia sudah tahu. Tetapi Attab dan Al-Haris ini kan tidak tahu. Begitu tahu itu langsung kena dia. Maka mereka kemudian langsung syahadat. Ya memang di situ salah satu bukti mukjizat Nabi SAW itu ya. Nah, kemudian Nabi SAW di hari yang sama itu, pada pagi hari itu, sebenarnya beliau itu sudah masuk ke rumahnya Ummu Hani. Nah, kalau kita ingin tahu Ummu Hani ini siapa, Ummu Hani ini adalah adiknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia adalah Ummu Hani bin Abu Thalib. Binti ya, Ummu Hani binti Abu Thalib. Nah, Rasulullah SAW masuk ke rumah Ummu Hani ini, beliau sholat. Sholatnya 8 rakaat. Sholat itu dilakukan pagi hari sebelum zuhur, ya, antara pagi dan zuhur. Nah, sebagian berpendapat bahwa sholat Nabi ini adalah sholat duha, karena waktu itu adalah waktu duha. Tapi sebagian lagi mengatakan itu adalah sholatul fath, namanya sholat kemenangan. Nah, jadi ada beda pendapat di kalangan para ulama. Apakah memang ada sholat kemenangan itu? Itu kan. Apakah sholat yang dilakukan oleh Nabi ini adalah sebagai rasa syukur karena kemenangan, atau sholat duha biasa? Nah, itu yang menjadi perdebatan. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa ada sidang yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu menetapkan ada 13 orang yang divonis mati. Siapa saja 13 orang itu dan bagaimana cerita masing-masing. Yang pertama adalah Abdul Uzza. Wah, namanya saja udah ngeri gitu ya, Abdul Uzza. Kalau orang itu Abdullah gitu kan masih mending ya, Abdullah. Ini enggak, Abdul Uzza. Berarti hambanya Al-Uzza. Al-Uzza itu nama berhala ya di daerah Nakhlah. Nanti ada ceritanya. Karena ini kuat sekali tradisi orang-orang Arab. Walaupun posisinya itu di Nakhlah, tetapi ini adalah berhala yang salah satu berhala yang paling berpengaruh. Ya. Kan kita dengar itu ada namanya, kalau kita dulu belajar sejarah Arab itu pasti disebutkan namanya Hubal, Lata, Manat, terus Uzza. Ya, nama-nama berhala ya. Nggak perlu diapalin sih. Tapi ini biar tahu aja. Nah, dia ini divonis mati. Ya. Abdul Uzza ini
bin Khotol, ya, dia divonis mati karena permusuhannya yang besar terhadap Islam. Dan dia divonis mati bukan sendirian, dia divonis mati bersama 2 orang biduannya. Jadi dia punya 2 biduan itu penyanyi ya, yang biasa menyanyikan lagu-lagu yang jelek-jelekan Islam. Nah, ini 3-tiganya divonis mati. Jadi sudah 3. Kemudian yang keempat namanya adalah Miqyas bin Subahah. Nah, Miqyas ini divonis mati karena karena cheating, korupsi. Dia itu korupsi, tapi korupsinya bukan korupsinya itu benar-benar tidak bermoral. Jadi gini, Miqyas ini masuk Islam, kemudian dia itu menuntut balas atas kematian saudaranya. Nah, tapi kemudian ada perjanjian damai sehingga dia memaafkan, kan, menerima diat itu pembayaran tebusan atas kematian. Jadi dia menerima ini, udah deh bayar diat aja kematian saudaranya. Jadi ada orang yang membunuh saudaranya, dia menuntut kisos, balas bunuh. Tapi kemudian dia menerima diat. Jadi akhirnya diat itu dibayar supaya orang yang ini tidak jadi dikisos. Dan memang nggak dikisos. Tetapi sama Miqyas ini dibunuh sendiri. Jadi kan orang ini mesti ada bebas kan, karena sudah bayar diat. Nah, kok malah dibunuh sendiri sama dia? Nah, akhirnya Miqyas ini dihukum mati ya. Yang mengeksekusi namanya Numailah. Dan sebenarnya bukan itu saja yang membuat dia itu dihukum mati. Selain dia melanggar itu tadi, mestinya dia mungkin saking dendamnya kali ya, dia nggak tahan, akhirnya dia bunuh orang itu. Terus dia murtad sekalian, jadi ini namanya su'ul khotimah gitu ya. Jadi akhirnya dia dieksekusi. Kemudian yang ke-5 namanya itu Al-Haris. Ada yang menyebutnya Al-Khuwairis. Jadi Al-Khuwairis, ada yang menyebutnya Al-Haris. Al-Khuwairis bin Nufail ya. Jadi dia ini dieksekusi karena dulu ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, itu Khuwairis bin Nufail ini dia itu suka sekali mengganggu Nabi. Bahkan ketika anak-anak Nabi yakni Fatimah dan Ummi Kulsum itu mau berangkat hijrah, itu ditarik untanya, itu ditahan itu sampai jatuh putri-putri Nabi ini. Maka sudah pantas akhirnya yang mengeksekusi Al-Khuwairis ini bin Nufail ini adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada lagi nama Al-Haris ya, yang ke-6 ya. Al-Haris itu juga dieksekusi oleh Ali bin Abi Thalib. Al-Haris bin Sulasil. Ada Al-Haris bin Nufail atau Al-Khuwaris. Mungkin lebih tepat Al-Khuwaris kali ya, bin Nufail, dan ada Al-Haris bin Sulasil. Kedua-duanya dieksekusi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jumlah yang dieksekusi ada 5 ya. Lu tadi kok 6? Karena biduan itu yang dieksekusi hanya 1. Yang 1 kemudian masuk Islam,
minta diampuni dan diampuni. Jadi dari 6 orang itu 5 dieksekusi, yang si biduan itu nggak jadi dieksekusi. Kemudian yang ketujuh sampai ke belakang itu semua diampuni. Jadi sisanya yang 8 itu, yang 7 ya, yang 7 terakhir itu selain ditambah 8 dengan biduan tadi itu juga diampuni ya. Yang pertama adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abu Salah. Ya. Abdullah bin Sa'ad bin Abu Salah ini itu dulunya penulis wahyu. Nah, jadi ini dinamika juga. Nah, salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa tidak ada sahabat yang murtad. Lupa ini Abdullah bin Sa'ad bin Sarah ini bin Abu Sarah ini kok murtad gitu. Tapi ada ungkapan berikutnya. Mereka yang murtad di masa Rasulullah SAW tidak disebut sahabat. Nah, tapi Abdullah ini bagaimana dia itu? Akhirnya masuk sahabat apa bukan dia? Abdullah bin Sa'ad. Dia tadinya penulis wahyu. Kemudian dia menjadi sombong. Bahkan dia itu mengatakan bahwa dia itu punya kemampuan untuk menulis yang serupa. Gampangannya itu dia mengaku bisa menandingi Al-Quran. Wah, begini mas saya juga bisa bikin gitu. Gampangannya. Padahal sampai sekarang tidak ada satupun orang yang bisa membuat karya seperti Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran ya, satu surah saja tidak bisa. Jangankan satu surah, satu ayat saja tidak bisa. Ya bahkan AI pun mengatakan dirinya tidak sanggup membuat ayat seperti Al-Quran. Tapi ini berani begitu si Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah. Lah kok bisa selamat dia? Nah, itulah pentingnya berkawan dengan orang baik. Jadi ada pentingnya berkawan dengan orang baik atau berkawan dengan orang yang tepat. Bahkan ini bukan berkawan. Abdullah bin Sa'ad ini adalah saudara sepersusuan dari Utsman bin Affan. Nah, Anda tahu semua bahwa Utsman bin Affan itu adalah menantu Rasulullah SAW, menantu Nabi yang tersayang, salah satu yang tersayang. Kan semua menantu Nabi ya disayang lah ya. Karena dia menjadi menantu Nabi 2 kali. Nah, Utsman ini yang membawa Abdullah bin Sa'ad ini menghadap kepada Rasulullah SAW, memohonkan ampun kepada Abdullah bin Sa'ad ini. Tapi sebenarnya Nabi itu tidak berkenan kalau tidak ada wahyu. Jadi dia itu tidak mau menerima ini si Abdullah bin Sa'ad. Karena itu Abdullah bin Sa'ad itu ketika dia ngadep Nabi minta diampuni itu, Nabi itu diam, tidak jawab lama sampai Utsman ini memohon-mohon. Itu lama Nabi itu tidak jawab sampai akhirnya diiyakan. Begitu diiyakan ya selamat dia ya. Dan jadi orang baik. Tapi tahu nggak komentar Nabi setelah Utsman dan Abdullah ini keluar? Nabi itu nanya gini, kenapa tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk membunuhnya pada saya diam tadi, katanya gitu. Jadi pertanyaan Nabi itu gitu, kenapa tidak ada dari kalian yang punya pikiran untuk membunuhnya ketika aku mendiamkannya tadi? Ya karena sudah
kurang ajar tadi itu kan, Abdullah ini merasa bisa menyaingi Al-Quran. Itu kan kejahatan yang besar. Tetapi Allah berkenan untuk mengampuninya. Mungkin ada tujuan di belakang nanti ketika dia bisa mendakwahkan Al-Quran itu dengan baik. Karena Abdullah bin Sa'ad ini adalah salah satu orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Jadi dia diselamatkan. Nah itu si Umar atau Ali gitu. Kenapa kau tidak kasih isyarat ya Rasulullah? Kalau kau kasih isyarat tentu kami lakukan gitu. Ya kata Nabi SAW, Nabi Rasul itu tidak boleh cheating gitu. Tidak boleh cheating. Masa saya kasih kode-kode gini kan tidak mungkin gitu kata Nabi. Itu namanya cheating gitu. Tidak bisa, Nabi tidak boleh begitu. Ya, tapi kayak memang ini sudah nasibnya Abdullah bin Salam. Kemudian bagaimana dengan Ikrimah? Ikrimah yang lari ke Yaman, gitu kan? Ikrimah bin Abu Jahal. Nah itu istrinya itu sudah masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah istrinya Ikrimah itu sudah masuk Islam. Begitu terjadi Fathu Makkah, salah satu yang masih melawan itu Ikrimah. Jadi perang yang tadi kita sebutkan di dalam Mekah itu komandannya Ikrimah. Maka dia lari. Seharusnya ini sudah layak dihukum mati, benar itu. Pertama dia anaknya Abu Jahal, kedua dia tidak menyerah, bahkan melawan gitu kan. Udah gitu lari lagi mencari suaka ke Yaman. Nah tetapi istrinya memperjuangkannya. Nah itu juga pentingnya punya istri yang baik. Itu penting punya istri yang sholihah, yang mau memperjuangkan suaminya di dalam kebaikan dan kebenaran. Istrinya ini menghadap kepada Rasulullah SAW minta agar Ikrimah itu diampuni. Ya Rasulullah, pastilah dia akan sadar nantinya gitu. Hebatnya Nabi SAW, udah tahu itu anaknya Abu Jahal, udah tahu sejak itu. Ketika si istrinya ini datang memintakan ampun, itu disetujui oleh Nabi. Ya sudah, saya maafkan dia. Gitu. Maka istrinya itu kemudian pergilah dia ke Jeddah, nyebrang dia ke Yaman, nyusul suaminya. Kemudian suaminya diajak balik ke Mekah, diajak balik. Nah, akhirnya Ikrimah itu mau dan bersyahadat. Ya. Bahkan karena sudah lama waktunya kan perjalanan ke mana? Ke Yaman itu kan berhari-hari gitu ya. Itu Rasulullah sudah balik ke Madinah. Ikrimah itu nyusul ke Madinah bersama istrinya untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Tahu nggak apa pesannya Nabi kepada para sahabat? Nabi SAW itu tahu Ikrimah mau datang. Pesannya kepada para sahabat itu begini: sebentar lagi akan datang ke kita Ikrimah bin Abu Jahal. Kata Nabi SAW, ini sebentar lagi Ikrimah bin Abu Jahal akan datang. Ingat ya, jangan ada satupun yang mencela bapaknya. Coba bayangkan itu. Jangan ada satupun yang mencela bapaknya. Belum kita ini tiap hari mencela Abu Jahal. Jadi kalau kita mengikuti hadis itu, mestinya mencela Abu Jahal itu udah nggak boleh itu. Sejak Ikrimah masuk Islam itu. Itu pesan Nabi itu begitu. Ingat-ingat ya, jangan ada yang mencela bapaknya.
la tasubbu abahu, jangan ada yang mencela bapaknya. Karena celaan itu bisa mengganggu yang hidup, kata Nabi SAW. Celaan itu bisa mengganggu, makian itu bisa mengganggu yang hidup. Dan tidak ada manfaatnya bagi yang mati. Dan juga yang mati juga nggak akan dengar kamu mencaci maki kayak apa ke dia, itu yang mati ini tidak merasakan lagi. Ya, tapi yang hidup akan merasakannya. Ya, Ikrimah ini nanti dia akan datang sebagai seorang yang mukmin, kata Nabi SAW. Jadi Nabi menyebutnya mukminan muhajirun. Ya, dia akan menjadi seorang yang mukmin dan muhajir, yakni orang yang hijrah. Bukan hijrah dalam arti pindah dari Mekah ke Madinah, tetapi hijrah dalam arti menuju kepada Islam. Nah, ini hebatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ada berapa berarti tadi? 7, 8, 9. Atau yang ketiga ya, dari yang diampuni ya. Namanya adalah Habbar bin Al-Aswad ya. Habbar ini sebenarnya sama dengan apa tadi ya? Sama dengan yang dieksekusi itu oleh Ali bin Abi Thalib tadi ya. Yaitu yang menjatuhkan putri Nabi dari unta ya. Kalau Habbar ini yang dijatuhkan adalah Zainab. Jadi Zainab ketika mau hijrah itu dalam keadaan hamil, kemudian untanya itu dihalang-halangi oleh Habbar ini sampai Zainab itu jatuh bahkan keguguran ya. Nah, Habbar ini dihukum mati ya. Tetapi ia menyatakan diri masuk Islam, kemudian memohon ampunan dan diampuni oleh Nabi. Bayangkan coba kalau zaman sekarang bisa nggak ada orang kayak gitu, kayak Nabi gitu ya, anaknya dijatuhkan dari onta sampai keguguran, terus kita bisa memaafkannya, bisa nggak kita? Gitu. Ini Rasulullah bisa gitu. Kita gimana? Bisa nggak meniru beliau kayak gitu? Betapa lapangnya dada dan hati Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya ada namanya Sarah. Nah, siapa Sarah ini? Sarah itu adalah perempuan yang membawa suratnya Hatib bin Abu Baltoah. Nah, ini siapa ini? Hatib. Ini sebenarnya sudah saya ceritakan, cuman mungkin lupa saja ya. Hatib bin Abu Baltoah itu. Jadi ketika Rasulullah SAW merancang pergerakan pasukan ke Mekah, itu salah satu perintah penting beliau itu adalah rahasia. Pergerakan pasukan ke Mekah ini adalah dirahasiakan ya. Tidak boleh ada bocor sampai ke Mekah ya. Sampai pasukan Islam itu sampai di dekat Mekah, itu orang-orang kafir Quraisy itu tidak tahu mereka sudah kedatangan pasukan yang sangat besar. Yang tahu hanya Abu Sufyan. Sementara Abu Sufyan itu tadinya ke Madinah untuk diplomasi. Jadi bayangan orang Mekah itu diplomasi ini masih jalan gitu. Sampai pasukan besar ini di dekat Mekah, itu Abu Sufyan juga hanya Abu Sufyan yang tahu. Nah, Hatib bin Abu Baltoah itu kan menulis surat memberitahukan pergerakan pasukan Madinah mau ke Mekah. Surat itu dititip ke wanita namanya Sarah. Wanita ini
hampir aja lolos. Tetapi Rasulullah SAW dapat peringatan dari malaikat Jibril, kemudian memerintahkan Ali dan Umar untuk mengejar wanita itu dan terkejar. Ya, ketika dia diminta suratnya, dia tidak ngaku, tidak ada, kamu bilang apa? Gitu. Tidak ada. Sampai diancam, ya sudah kalau kamu tidak mau mengaku, ya kamu akan aku telanjangi, kata Umar. Gitu. Kalau perlu kamu aku telanjangi. Karena dua sahabat ini kan beriman sepenuhnya kepada Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah ngomong A, itu udah pasti A dan memang benar, dia bawa surat. Akhirnya kan wanita ini, Sarah ini meminta agar keduanya memalingkan muka, kemudian dia membuka rambutnya. Jadi suratnya itu tersimpan di gulungan rambutnya. Begitu rambutnya diurek, suratnya ada di sana. Ini nama yang disukai di tiga agama. Nama Sarah. Orang Yahudi banyak yang bernama Sarah, orang Muslim banyak yang bernama Sarah, orang Kristen juga banyak yang bernama Sarah. Sarah ini nama yang netral ya. Dia ini adalah nama istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Sehingga nama itu banyak dipakai. Ya. Dan terkenal istri Nabi Ibrahim itu cantik, yang bernama Sarah itu cantik ya. Jadi orang itu senang menggunakan nama itu. Jadi kalau namanya Sarah, nah itu mikir kita ini agamanya apa ini? Bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Muslimah ya kan. Nah Sarah ini kemudian mohon ampun dan diampuni. Kemudian tadi salah satu biduannya Abdul Uzza juga diampuni. Kemudian yang diampuni lagi ada 3 orang lagi, ya, namanya terkenal yaitu Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, kemudian Wahsy bin Harb yang membunuh Hamzah, kemudian Ka'ab bin Zuhair. Nah ini ada ceritanya masing-masing. Ini ceritanya kita lanjut apa kita bawa ke bulan depan ya? Cerita ini 3 orang. Baik, kita teruskan sedikit aja ya, nggak apa-apa ya. 3 orang inilah untuk bisa menceritakan 3 orang ini. Yang pertama adalah Hindun binti Utbah. Ini jelas istrinya Abu Sufyan. Mengapa dia dihukum mati? Ya karena perlawanannya yang sangat hebat kepada Islam dan juga kejahatannya di perang Uhud ya, karena dia memutilasi Hamzah paman Nabi dan bahkan menggigit jantungnya gitu ya. Nah, betapa hebatnya juga Rasulullah SAW itu, orang yang memerintahkan pembunuhan terhadap pamannya, bahkan memutilasinya, bahkan memakan jantungnya gitu, menggigit jantungnya itu. Walaupun tidak sampai memakannya, itu aja bisa dimaafkan ya, oleh Nabi SAW. Jadi Hindun ini sembunyi di antara kerumunan para wanita yang berbondong-bondong masuk Islam, mendapatkan masuk Islam dan mendapatkan pengampunan. Jadi dia masuk ke rombongan. Tapi karena dia ini orang yang suka, apa istilahnya itu ya, nggak tahan untuk tidak nyautin. Itu omongan-omongan Nabi ketika menasehati para wanita itu disauti sama dia, dikomentari, dikomentari. Sampai pada satu bagian ketika Nabi SAW menceritakan, dan jangan mencuri. Kan nasihat yang baik itu ya.
berimanlah kepada Tuhan yang satu, kemudian jangan durhaka pada orang tua, jangan sampai pada bagian jangan mencuri. Itu dia komentar kalau keceplosan. Iya, tapi ini suami saya ini pelit. Suami saya ini pelit. Sehingga saya harus mengambil dari suami saya ini. Itu kan kalau seperti itu dimaafkan, gitu maksudnya dia itu ngomel begitu. Langsung Rasulullah SAW, ini pasti hindun ya, kata Nabi SAW, ini pasti hindun ya gitu. Jadi ketahuan dia. Terus dia menjawab, ya Rasulullah, saya hindun, istrinya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan juga dengar dialog itu. Kata Nabi SAW, ya kamu kalau suamimu pelit, Abu Sufyan juga ada di situ. Kalau suamimu itu pelit, ya kamu bolehlah ngambil, tetapi ambillah dalam jumlah yang wajar, bil ma'ruf, kata Nabi, bil ma'ruf. Di situ salah satu landasan kaidah fikih al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hukum. Jadi hebat ya. Jadi bayangkan ini dialog seorang yang masih musyrik, gitu ya, mau menjadi muslimah, gitu. Nanya tentang perkara suaminya yang pelit, kemudian dijawab oleh Nabi. Itu bisa menjadi salah satu dasar kaidah fikih yang berbunyi al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hukum. Luar biasa kan? Coba kalau hindun waktu itu nggak nanya. Jadi nanyanya ini ada keberkahan. Bahkan kemudian Abu Sufyan mengatakan, apa yang telah kamu ambil dariku telah aku halalkan, kata Abu Sufyan. Artinya silahkan aja ambil-ambil. Jadi bapak-bapak jangan pelit pada istrinya ya, karena nanti seperti Abu Sufyan. Dan kalau istri kemudian mengambil karena suaminya pelit, itu haknya dia. Ya. Tetapi batasannya adalah bil ma'ruf, kata Nabi. Bil ma'ruf artinya ya sesuai dengan kewajaran. Tidak boleh berlebihan. Jadi hindun ini kemudian diampuni, ya. Dan dia kan juga kebetulan itu juga mertuanya Rasulullah SAW. Jadi Abu Sufyan dan Hindun ini memang juga mertuanya Nabi kan, karena anak mereka yaitu Romlah itu menjadi istri Rasulullah SAW. Ya, yang terkenal dengan nama Ummu Habibah, itu binti Abi Sufyan. Kemudian yang berikutnya adalah Wahsy. Wahsy ini yang menumbak Hamzah, ya, paman Nabi. Dia datang menghadap Nabi SAW, minta ampun, kemudian diampuni oleh Nabi. Tetapi khusus untuk Wahsy, karena dia yang mengeksekusi Hamzah, Nabi SAW itu masih merasakan pedihnya melihat kematian pamannya itu, yang kebetulan juga saudara sepersusuan Nabi. Jadi ini paman tapi juga jadi saudara sepersusuan. Itu dia berpesan kepada Wahsy, aku ampuni kamu, tapi jangan pernah lagi terlihat olehku. Jadi Nabi itu tidak ingin melihat Wahsy lagi. Kamu jangan pernah menghadap aku lagi. Maka Wahsy kemudian pergi meninggalkan Mekah, ya. Tapi dalam keadaan beriman, ya. Tetapi Nabi tidak berkenan melihatnya, sebab khawatir kalau dia ketemu nanti
mengganggu perasaannya, ya, mengganggu perasaannya. Ya. Jadi daripada dendam terus kemudian nanti nggak tahan, dia nggak bisa ketemu. Kemudian yang terakhir adalah Ka'ab bin Zuhair. Nah, Ka'ab bin Zuhair ini dia adalah ahli syair. Ahli syair yang membuat syair-syair yang menjelek-jelekan Nabi dan juga menjelek-jelekan bukan hanya Nabi tapi juga muslimah. Jadi dulu itu di zaman PKI itu juga gitu, ada orang itu bikin syair-syair yang menjelek-jelekan muslimah, ya. Syairnya itu kalau nggak salah bunyinya begini: jare yuyu lah kok rajungan, gitu kan, bekudak deh, gitu. Katanya kepiting, kok ternyata rajungan. Oh mungkin bukan itu, tapi bekudak. Ini pakai bahasa Jawa, ya. Jare ayu lah kok kudungan, budak deh. Katanya cantik kok pakai kerudung, bodak kali. Ini kan mengganggu, ya kan, syair-syair yang melecehkan perempuan muslimah, gitu ya. Tapi tidak dalam bahasa Jawa tentunya, dia menggunakan bahasa Arab, ya, si apa namanya Ka'ab ini. Nah, karena syair-syair, karena zaman itu adalah zaman syair, zaman ketinggian bahasa, itu sangat berpengaruh syair-syair itu, ya. Sehingga dia divonis mati. Nah, dia punya saudara yang sudah masuk Islam sebelumnya, namanya Bujair, ya. Bujair bin Zuhair. Jadi dia Ka'ab bin Zuhair punya saudara namanya Bujair bin Zuhair. Bujair ini dia itu mengajak Ka'ab itu untuk menghadap Nabi. Dah, kamu ngadep aja kepada Nabi, saya mintakan ampun untukmu. Nanti kita minta maaf kepada Rasulullah. Ka'ab tidak mau. Dia lebih memilih untuk lari, ya. Dia lebih memilih untuk lari. Ka'ab malah enggan, ya. Terus berusaha untuk nyari suaka di negeri-negeri di sekitar Mekah. Berbulan-bulan sampai Rasulullah balik ke Madinah, sampai terjadi perang Hunain, itu Ka'ab ini masih melarikan diri. Sampai akhirnya dia datang ke Madinah menghadap kepada Rasulullah SAW. Nah, karena sudah berbulan-bulan, apalagi dia sudah berubah kondisi badannya karena dia harus lari. Ketika dia menghadap kepada Nabi itu, Rasulullah tidak mengenalinya. Tidak mengenalinya. Terus dia itu pinternya Ka'ab ini. Dia itu nanya gini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya Ka'ab bin Zuhair itu datang ke Madinah, kemudian meminta maaf kepadamu, terus masuk Islam, terus meminta maaf kepadamu, apakah kamu akan mengampuninya? Dijawab oleh Rasul, tentu saja, tentu saja akan aku maafkan. Ya, saya ini Ka'ab ya Rasul, ini Ka'ab kan, saya ini Ka'ab kan. Tentu saja Rasulullah ketawa gitu kan. Kemudian dia setelah dia Islam, dia tinggal di Madinah dan kemudian dia menggubah banyak syair, ya. Syair-syairnya begitu indah karena dia memang ahli syair nomor 1 waktu itu di Mekah. Syair-syairnya begitu indah sampai pernah Nabi SAW itu saking senangnya dengan syair yang digubah oleh Sa'ad ini,
beliau kemudian memakaikan jubahnya kepada Ka'ab ini tadi. Nah, jubah itu disebut juga dengan nama burdah. Ya. Makanya ada syair-syair kemudian yang memuji-muji Nabi SAW itu ada yang terkenal itu dinamakan burdah. Ya, burdah. Nah tentu berbeda burdah yang ini dengan burdah itu. Jadi burdah yang terkenal yang kita baca sering itu susunan dari Imam Al-Busiri, ya, bukan susunan dari Ka'ab. Tetapi dinamakan burdah karena dikonotasikan dengan keindahan syair yang dibacakan oleh Ka'ab bin Zuhair ini, dan kemudian Nabi mengenakan burdah beliau kepada si Ka'ab ini. Ya, kalau Anda mendengar syair seperti Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi urja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Itu kan susunan dari Imam Busiri, yaitu dinamakan juga burdah. Itu ada sekian ratus bait syair. Nah, nanti kapan-kapan kita cerita khusus tentang burdah, gitu ya, syair burdah. Nah, itulah cerita-cerita tentang Fathu Mekah dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Baik juga musuh-musuhnya yang dieksekusi maupun musuh-musuhnya kemudian diampuni dan menjadi sahabat. Nah, masih ada hal-hal yang ingin kita ceritakan, seperti bagaimana berbondong-bondongnya orang masuk Islam ketika itu, ya, termasuk Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah ini? Abu Quhafah itu adalah bapaknya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nama Abu Bakar sendiri adalah Abdullah. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah, itulah nama Abu Bakar. Ya. Kalau belum tahu, semoga sudah tahu ya. Jadi Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, Abi Quhafah ini bapaknya itu baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Nah, di sini juga menunjukkan bagaimana hebatnya Rasulullah dan hebatnya Abu Bakar. Abu Quhafah itu ketika itu sudah buta matanya. Sudah buta matanya. Dituntun oleh Abu Bakar menghadap kepada Rasulullah SAW untuk bersyahadat. Nah, kita tahu Abu Bakar ini juga mertuanya Nabi, ya kan? Karena dia bapaknya Aisyah. Berarti Abu Quhafah itu kan kakek mertua, ya kan? Apa kata Nabi SAW? Kenapa repot-repot kau bawa dia ke sini, kata Nabi kepada Abu Bakar. Biar aku saja yang menghadap ke sana, kata Nabi. Biar aku saja yang menemuinya ke rumah. Nah, ini menunjukkan sopan santun yang luar biasa dari Rasulullah SAW, ya. Dan juga sopan santun yang luar biasa dari Abu Bakar, ya, yang menunjukkan walaupun Nabi ini adalah menantunya, tetapi dia adalah Rasul, dia adalah Nabi, punya kedudukan yang tinggi. Jadi dia merasa tidak pantas Rasulullah yang disuruh ke rumahnya, sehingga bapaknya yang dibawa menghadap Nabi. Nabi sendiri menunjukkan akhlak yang tinggi sebagai pihak yang lebih muda, dan ini orang sudah buta gitu ya.
Kenapa harus repot-repot? Biar saya saja yang datang ke sana. Gitu. Nah, ini mestinya adalah akhlak-akhlak yang mesti kita tanamkan kepada generasi muda kita. Tidak seperti sekarang kan, bagaimana akhlak sekarang itu begitu terkikis ya. Orang-orang muda tidak bisa hormat kepada orang-orang tua, orang-orang mudah menjelekkan orang lain dan mengumbar aib orang lain ya. Yang tua tidak bisa menunjukkan contoh yang baik kepada yang muda. Nah, ini mestinya diajarkan melalui contoh-contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu. Baik, masih banyak cerita yang ingin kami sampaikan mengenai Fathu Mekah ini karena banyak sekali ceritanya. Nanti kita akan lanjutkan di pengajian berikutnya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Saat ini sama nanya yang berkaitan dengan posisi sholat tadi ya. Katakanlah ini Mekah di sini, kita berada di ujung tapi yang 180 derajat posisinya. Jadi di situ ke kanan apa ke arah timur bisa, ke arah barat bisa. Misalkan disuruh memilih mana nih yang kita ambil, ke arah barat atau timur? Atau bahkan mungkin dia ke atas pun bisa, utara dan selatan. Jadi ada satu titik di muka bumi kan yang dimana posisinya tuh berapa namanya, posisi banget dengan iya. Susah banget itu titik itu ya. Di mana itu ya? Bayangin saya. Ya berarti dia bisa memilih. Dia bisa memilih antara menghadap ke mana itu ya. Jadi pas jadi kalau ini bumi gitu ya, di sini Mekah dan dia posisinya di sini gitu ya. Dia bisa menghadap ke sana atau ke sana ya. Bisa salah satunya. Ya. Boleh dipilih itu. Ya. Tapi bagusnya itu mengikuti yang lazim. Biasanya ada posisi yang lazim. Artinya biasanya masyarakat di situ memilih menghadap ke mana. Ada lagi yang lain? Mungkin ini agak beda dengan topik tadi. Ada apa sih dengan BNU? Mohon maaf nih. Kenapa begitu sekarang posisinya? Ya. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Sama dengan tidak pantasnya polemik ijazah itu. Kedua-duanya tidak pantas, artinya mempertengkarkan sesuatu yang tidak semestinya dipertengkarkan. Ya kalau orang mengaku ustadz, mengaku muslim, ya mestinya dia tidak tidak usah ikut dalam keributan itu. Ya. Kalau karena salah satu hadis Nabi SAW itu menyebutkan iyyakum wal hasad, jauhilah hasud ya. Fa'innal hasanat ya'kulul hasanat, fa'innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-haq. Jauhilah hasud karena hasud itu akan membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Nah itu yang terjadi. Kemudian juga yang kedua adalah perkara pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bihasbi imri'in minasyarri ayyahqiru akhahul muslim ya.
cukup disebut sebagai satu kejahatan kalau seseorang itu menghina atau merendahkan saudaranya sesama muslim, apalagi sampai memfitnah. Nah, terkait dengan kekisruhan yang terjadi di ini, itu juga ada dua kaidah yang sebenarnya mesti diikuti. Yang pertama adalah kepatuhan kepada ulama. Ya, jadi mestinya kalau menurut apa istilahnya itu, konsep pendirian awal dulu, itu ya apa yang diputus oleh syuriah itu mestinya diikuti. Tetapi zaman sekarang ini susah, posisinya jadi abu-abu. Karena kadang-kadang syuriah ini orang-orangnya itu lurus hatinya, bersih gitu ya, tetapi kadang dimanfaatkan oleh orang. Nah, di situ yang menjadi bermasalah. Tetapi mestinya tadi seperti yang tadi dicontohkan oleh Nabi dan Abu Bakar itu, orang itu hendaknya menempatkan diri pada posisinya, walaupun itu mungkin pahit. Ya. Jadi kalau kita posisinya di bawah, ya kita harus patuh kepada ulama, walaupun mungkin ulama itu sedang dimanfaatkan. Misal ini, tapi kita kan nggak tahu hakikatnya seperti apa. Tetapi mestinya tanfid itu ya patuh pada syuriah, ini kalau melihat konsep awalnya begitu. Nah, yang bikin sedih itu kemudian adalah memang ada indikasi campur tangan pihak-pihak lain dalam situasi ini yang kita tidak tahu itu seperti apa. Bisa jadi semuanya tulus, maksudnya baik gitu. Ya, tapi akhirnya berbenturan. Nah, tapi kan begini, hal-hal seperti itu hendaknya tidak ditampakkan gitu ya, tetapi harus dibahas secara internal. Itu yang jauh lebih bijaksana. Begitu Pak, kalau saya ya. Monggo yang lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita masih ada beberapa materi ini sebenarnya mau saya lanjutkan, nanti tidak selesai, tapi ini karena panjang ceritanya yang berikut-berikutnya. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa akramis wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fahamnaha Sulaiman wa kullun atina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud jibala yusabbihna at-tayr wa kunna fa'ilin ya hayy ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa ya rabb Ibrahim ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi warzuqna al ilma wal hikmata wal aqla haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.